kepada fitrah, yaitu harapan sesuai harapan setiap diri manusia yang ada dalam dada kita. Kita pasti semua ingin hidup di dunia ini bahagia, sukses, selamat dalam diri kita, keluarga, semuanya. Kemudian damai, tentram, sentosa, sejahtera, dunia sampai ke akhirat. Itulah asli watak yang ada pada diri setiap manusia. Harapan-harapan keinginan tersebut kita tidak akan bisa sampai ke situ kalau hidup menurut kita. Karena itulah Allah yang lebih tahu menciptakan manusia. Kalau kita semua mau hidup ini bahagia, sukses dunia akhirat, Allah mengajarkan cara, yaitu melaksanakan saum Ramadan. Dengan saum Ramadan ini kita pasti mampu. Isi daripada inti saum Ramadan bisa mengalahkan hawa nafsu yang ada pada diri kita, yang selalu menjebak kita, yang selalu menggagalkan keinginan kita. Itulah hawa nafsu yang ada pada diri kita. Sehingga oleh Nabi kita disebutkan, ada akdu wikalati baina jambaika. Musuh bebuyutanmu yang menghancurkan hidupmu sendiri adalah hawa nafsu yang ada pada dirimu sendiri. Siapapun tidak akan bisa mengalahkan hawa nafsu kalau tidak melakukan saum Ramadan. Berlatih untuk menahan hawa nafsu, menahan makan, menahan minum, sementara waktu saja. Waktu tertentu dari mulai sahur, fajar sampai maghrib. Nah, jadi karena itulah datang pengertian saum ini diartikan dua. Satu, imsak, bisa menahan. Di saat mau marah kita nahan diri, jangan sampai marah. Di saat kita mau membenci orang, nahan diri. Di saat kita mau mengikuti keinginan nafsu, nahan diri. Itulah imsak. Kemudian supaya bisa imsak menahan tadi, istiwaun, dipusatkan kepada ketaatan kepada Al-Quran. Karena itulah yang namanya saum Ramadan tidak bisa lepas dari belajar Quran. Nah, jadi undangan ini sehingga orang semua sudah tahu datang Ramadan itu jazaa Ramadan. Dibukalah pintu kebahagiaan. Nah, untuk supaya kita bisa mengerti bagaimana kaidah-kaidah hukum Ramadan, maka kita pelajari baca ayat Al-Qurannya. Nah, untuk membacakan ayat Al-Quran ini kita dengar sama-sama dengan hening berpikir pembacaan ayat Al-Quran. Saya persilakan kepada saudara Muhammad Faisal dan terjemahnya nanti arti daripada Al-Quran itu dibacakan oleh kita ini. Dan persilakan kepada saudara Faisal itu sama-sama kita dengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam
طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون
dari segala macam pengaruh syaitan, yakni ajaran batil yang akan menjerumuskan manusia ke dalam kehidupan akhirat. Atas nama Allah aku berbuat yang telah mengajarkan ilmunya Al-Quran melalui sunnah Rasul pembangun kehidupan Muhammad. Wahai orang-orang yang telah menyatakan sikap iman, telah diundangkan kepada kalian untuk meminah diri dengan saum, sebagaimana telah menjadi ketetapan bagi orang-orang yang beriman sebelum kalian, agar supaya kalian menjadi orang-orang yang taat, patuh, disiplin menurut ajaran ilmu Allah atau mustaqim, yaitu sejumlah hari yang telah ditetapkan. Namun barang siapa di antara kalian yang mengalami sakit atau dalam suatu perjalanan yang memberatkan, dan bagi orang-orang yang lanjut usia, maka diganti saumnya itu dengan membayar fidyah atau yang sebanyak yang kamu makan, untuk menghilangkan sikap perasaan miskin. Dan barang siapa melebihkan dari itu, maka itu yang lebih baik bagi kalian, sebab saum menjadi kalian hidup lebih baik apabila kalian memahami menurut ajaran ilmu Allah. Sejumlah hari yang ditentukan itu adalah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diajarkan Al-Quran sebagai bimbingan hidup dan kehidupan manusia, dan diajarkan pula penjelasan mengenai cara memahaminya, sehingga berfungsilah ia sebagai pemisah antara hak dan batil. Karena itu, barang siapa di antara kalian yang sudah bersahadat, yaitu hadir dalam jamaah Islam pada bulan Ramadan itu, maka diharuskan meminah diri dengan saum. Dan barang siapa mengalami sakit atau dalam suatu perjalanan yang memberatkan, maka diperbolehkan untuk makan atau minum. Akan tetapi gantilah saumnya itu dengan membayar fidyah. Allah dengan ajaran ilmunya memberi kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu, dan agar supaya kamu membina kehidupan di atas sistem kesetimbangan, yaitu senantiasa menjunjung tinggi ajaran ilmu Allah sebagai bimbingan hidup dan kehidupan sosial budaya kalian, yakni bersikap positif terhadap segala ketetapan ajaran ilmu Allah. Yaitu apabila orang-orang yang menyusun kegiatan hidupnya menurut ajaran ilmuku bertanya kepadamu Muhammad mengenai ilmu yang aku ajarkan, maka jawablah bahwasanya ajaran ilmuku itu sejalan dengan harapan setiap diri manusia yang menghendaki kehidupan selamat, damai, dan sejahtera. Karenanya bersikap imanlah terhadap segala aturan yang aku tetapkan bagi hidup dan kehidupan kalian, agar supaya selalu berada dalam kebenaran. Dihalalkan bagi kalian pada malam hari di bulan Ramadan itu untuk berhubungan dengan istri-istri kalian. Mereka itu adalah ibarat pakaian yang menutupi kekuranganmu, dan kamu juga sebagai suami adalah pakaian bagi istri mereka. Allah dengan ajaran ilmunya mengetahui bahwasanya kamu sangat membutuhkan itu semua. Karena itu Allah dengan ajaran ilmunya pembebas dari kehidupan serba dosa, dan agar kalian selalu mengembalikan segala persoalan kepada ajaran ilmuku. Karena itu Allah dengan ajaran ilmunya membahagiakan kalian dengan adanya hubungan suami istri di malam hari, dengan senantiasa menuntut kehidupan agung menurut ajaran ilmuku yang telah diajarkan kepadamu. Dan makan minumlah di malam hari di bulan Ramadan itu, sehingga datang waktu fajar, yaitu pelajari Al-Quran di malam hari di bulan Ramadan itu, sampai jelas kepada kalian untuk memisahkan yang hak dan batil, yaitu dengan senantiasa membimbing tuntunan hawa nafsu. Yang demikian itulah aturan hidup dan kehidupan yang Allah tetapkan kepada kalian. Dan jangan sekali-kali kalian melanggar. Demikian Allah menjelaskan ajaran ilmunya kepada manusia, agar kalian merasa takut terhadap pelanggaran apapun. Maha benar Allah dengan ajaran ilmunya. Ibu bapak yang dirahmati Allah, demikian kita sama-sama mendengarkan
Wahyu sudah tentu yang harus kita sikapi dengan samina dan atona, dengan mendengar dan mentaati, yang semuanya itu untuk kebahagiaan kita dalam kehidupan di dunia ini. Islam yang kita yakini, kita pelajari, Allah mengajak kita pada kehidupan yang selamat, damai, sejahtera. Itulah di Al-Quran, wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim. Allah dengan Quran ini, ajaran ilmunya, sedang menyeru, mengajak, memanggil seluruh manusia kepada kehidupan yang selamat, damai, dan sejahtera. Itulah yang ada. Kemudian keselamatan, kedamaian, kesejahteraan itu oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, ditafsirkan dua bentuk kehidupan. Satu, kehidupan selama di dunia ini, membangun kehidupan model, bentuk kehidupan jamaah, seperti yang pernah diwujudkan para Rasulullah dahulu. Contohnya Nabi kita dan para sahabat di Madinatul Munawwarah dahulu. Arti yang kedua dari seruan Allah Darussalam tadi, al-jannatul ma'udatul akhirah, kebahagiaan hidup babak kedua setelah dunia ini. Kita setelah dunia ini bakal ada kehidupan yang Allah janjikan tadi, kebahagiaan selama-lamanya. Tapi nggak bisa dibayang-bayangkan dari sekarang. Tapi kita harus yakin ada tempat kebahagiaan hidup yang Allah janjikan, itulah dia. Itulah ajakan Allah tadi kepada kita. Nah, untuk sampai kepada bentuk kehidupan yang bahagia, yang sesuai dengan doa harapan senang harap kita kepada Allah, yaitu yang diajarkan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 201. Kita harus selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kita meminta kepada Allah, wahai Allah pembimbing kami, pencipta, pengajar kehidupan kami, berikanlah kemampuan membangun dunia ini yang selamat, damai, dan sejahtera, dan berikan kemampuan menuju masa mendatang di akhirat juga yang selamat, damai, dan sejahtera. Hindarkanlah kami pelihara dari azab, siksa dunia dan akhirat. Itulah doa. Nah, untuk sampai ke situ tadi Allah mengajarkan cara. Itulah dia arkan Islam, dunia Islam. Bagi setiap manusia yang beriman, yang mau dengar dan taat kepada Allah, yang mau memulai jalan mencapai tujuan, dimulailah oleh bersyahadat. Bersyahadat itu tendangan ucapan dari kesadaran kita berucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itulah yang kita ucapkan. Tetapi rasa kesadaran makna yang terkandung dalam ucapan itu, kita janji kepada Allah mau taat kepada yang diajarkan oleh Allah atau Al-Quran, atau bahasa lainnya disiplin ilmu. Nah, kedua, syahadat itu kita janji taat akan taat hidup dalam jamaah sebagai wadah melaksanakan Islam. Gak bisa sendiri-sendiri, gak bisa menurut mau kita, tetapi harus taat di dalam jamaah, wadah melaksanakan Islam. Apa itu jamaah? Kumpulan orang-orang yang sudah sama-sama bersyahadat. Nah, jadi syahadat itu merupakan perjanjian. Kita harus terus belajar, bertanya kepada Allah. Satu kalimat pun tentang hidup kita nggak dilewatkan oleh Allah. Ma'farot amin kulli syai', tidak aku lewatkan pedoman bimbingan hidup untuk setiap manusia. Manusia siapa saja harus tanya Quran. Mau manusia pribadi, perempuan, laki-laki, anak-anak, kakek-kakek, bapak-bapak. Di saat kita jadi suami, ada Quran memberi petunjuk bagaimana kamu jadi suami kepada istrinya, kepada anaknya.
Di saat kita jadi istri, ada dalam Quran Allah mengajarkan bagaimana kamu sebagai istri terhadap suami, terhadap anaknya, terhadap mertuanya. Di saat kita jadi anak, ada dalam Quran bagaimana kamu jadi anak. Harusnya terhadap mamamu, ibumu, terhadap bapakmu, terhadap kakakmu, terhadap adikmu, terhadap saudaramu, kawanmu. Ada dalam Quran. Bagaimana cara kamu bicara kepada ibumu, bagaimana kamu bicara kepada bapakmu. Nah, artinya seluruh persoalan hidup manusia itu Allah tunjuki. Itulah Quran tadi, buku petunjuk pedoman hidup manusia dari Allah. Untuk manusia mematuhi pedoman hidup dari Allah tadi, itulah syahadat. Nah, kalau kita modelkan, kita beli kulkas, ada buku petunjuknya bagaimana supaya kulkas itu awet. Kalau kita beli handphone, ada buku petunjuknya bagaimana handphone itu. Kita beli mobil, kereta, ada buku petunjuknya. Nah, Allah menciptakan manusia itu ada buku petunjuk hidupnya, yaitu di Al-Quran. Membaca Quran, jangan seperti orang-orang umum aba-ana dibaca bulan Ramadan, tapi nggak tahu artinya, tujuan cari pahala. Tapi kita membaca Quran tadi untuk mengetahui isi kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Kalau kita mau berumah tangga, ada petunjuknya. Kalau kita mau bagi waris, ada buku petunjuknya di Quran. Kalau kita mau menikah, aturan semuanya ada, lengkap. Jual beli, pinjam meminjam. Nah, itulah Al-Quran. Jadi orang yang sudah bersahadat tidak jauh dirinya dari Al-Quran. Di saat ibu-ibu hamil, ada buku petunjuknya bagaimana memelihara janin dalam perutnya. Nah, di saat mau berhubungan suami istri, ada buku petunjuknya bagaimana cara berhubungan suami istri supaya anaknya tadi menjadi anak harapan. Jadi itulah aturan yang dari Allah tadi agar manusia hidupnya ditata dalam sebuah peraturan tertata. Nah, yang sekarang orang tadi sudah melupakan terhadap aturan itu tadi, makanya hidup banyak masalah. Kemudian sudah kita bersahadat dengan Quran tadi, sholat itu hubungan yang tidak terputus, tegakkan. Apa isi sholat itu? Sholat itu ngajari, nasihati diri kita sendiri. Bacaan dari mulai takbir Allahu Akbar sampai salam mendidik kita jadi kepada Allah bahwa kita menjadi manusia yang taat. Rukunya, sujudnya, bacaannya bukan untuk Allah. Karena manusia itu harus pandai mengajari diri sendiri. Pasti setiap manusia sulit diajari dengan satu orang. Tapi setiap manusia harus di hadapan Allah mendidik dirinya, mengajari dirinya. Aku sebagai bapak harus seperti apa, aku janji di Allah. Aku sebagai istri dari suami, aku sebagai ibu bunda dari anak-anak. Nah, aku sebagai kawan dari sahabatku. Janji kepada Allah untuk berbuat yang Islam, yang menyelamatkan, mendamaikan dan sejahterakan. Itulah sholat. Jadi bentuk gambaran sholat tadi dimulai oleh takbir Allahu Akbar, janji taat kepada aturan Allah, berakhir dengan ucapan salam, melihat ke kanan dan ke kiri. Artinya isi dari ketaatan kepada Allah tadi hidup mau selamat, baik orang dekat kita yang lebih dekat dengan kita di sebelah kanan ataupun orang yang masih jauh dari kita. Tangga jalan yang ketiga setelah sholat, kita diharuskan hidup ini mau menjadi manusia yang membersihkan harta, disebut zakat, infak, sedekah. Kalau punya rezeki 10.000, itu yang 10% ada hak Allah, harus dikeluarkan supaya sehat, rezeki kita berkah. Dicontohkan seperti kita makan. Kalau udah makan minum bisa mengeluarkan buang air besar atau kecil, membuang ampas, itu sehat di dalam. Nah, jadi kita harus bisa menghitung. Punya rezeki 20.000 jujur,
2000 10% itu hak Allah. Yang masih banyak lagi 90% untuk kita. Punya diri 100.000 10% itu untuk Allah. Jadi berkah. Kalau tidak, kita tidak mengeluarkan, ya seperti badan kita tidak bisa buang air yang kita minum, kita makan, sakit. Sakitnya tadi terjadi oleh benda, mencintai benda. Kalau kita mencintai benda yang bukan hak kita, lupa segala-galanya, kita akan berakhir hidup bagaikan tikus mati di lumbung padi. Itu apa artinya? Dia mengumpulkan di tempat makanan yang banyak, tikus tadi masuk ke lumbung padi, tapi mati di situ. Nah, manusia akan terjebak oleh harta yang dia cintai. Harta yang dia kumpulkan akan menjadi bencana bagi dirinya sendiri, mencelakakan dirinya. Kenapa? Karena tidak disyukuri dengan kemampuan berjalan dan beriman. Itulah kita diajarkan Allah tadi untuk membersihkan harta. Punya emas 100 gram, keluarkan 2,5 gram. Punya kambing 40 ekor, 1 ekor zakatkan, keluarkan. Nah, punya padi panen 1 ton, keluarkan 100 kilo. Supaya yang sisanya tadi berkah menyelamatkan kita. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan harta yang nggak disedekahkan, diinfakkan atau dizakatkan itu akan jadi kalung neraka, akan jadi kalung beban dosa yang selalu membebani beban-beban hidup kita. Nah, jadi yang ketiga zakatan, yang keempatnya, kalau kita lihatkan udah cukup, ada tolak zakat, tapi Allah masih, karena manusia tadi makhluk yang bagaimana tidak bisa dikalkulasikan tadi pikirannya. Allah yang lebih tahu lagi penciptaan manusia. Biang kerok manusia yang menghancurkan dirinya adalah syahwat dan perut. Kenapa kita sakit banyak penyakit? Karena salah yang masuk ke perut. Ada benda yang salah masuk ke perut, timbul penyakit. Salah minum, salah makan obat. Karena itu sumber penyakit di perut. Kemudian yang kedua syahwat, hawa nafsu. Inilah Allah lebih tahu lagi. Sehingga kalau manusia tidak mampu melatih dirinya yang makan dan minum ataupun syahwat, dia akan terjerumus, terjebak dalam kesulitan. Allah yang lebih tahu lagi, tahu sekali. Kita diajarkan untuk melatih, menyampingkan dulu yang namanya makanan sementara waktu dilatih. Artinya jangan menjadi tujuan hidup itu makan, jangan jadi tujuan hidup itu syahwat. Itu kesampingkan dulu, tapi tujuan utama membangun keselamatan hidup, membangun kedamaian hidup, membangun kesejahteraan. Jadi saum puasa bulan Ramadan tadi hanya contoh lambang. Contoh lambang diajari dididik oleh Allah. Ibarat lampu merah, stop dulu makan, stop dulu minum, stop dulu hubungan seks. Dari mulai terbit fajar sampai maghrib. Setelah itu makanlah di malam hari. Mau hubungan suami istri makan, tetapi kita tidak diberi. Nah, latihan-latihan seperti inilah yang biasa suka marah, asal tersinggung sedikit, marah-marah. Kemudian pelit, punya makanan, tidak pernah ngasih ke tetangga, ke saudara kita. Dengan bulan Ramadan diajari kita, satu, mengendalikan emosi. Kalau ada orang yang berantem, jawab katanya, ini soal saat sedang saum, sedang puasa, yang dilawan. Jadi dilatih mengendalikan emosi. Sehingga kata Nabi, orang yang gagah, perkasa, bukan yang nonjok tembok kemudian ambruk, tapi orang yang gagah, yang mampu mengendalikan nafsunya, emosinya. Di saat dia nafsu itu ada, dia mampu menang. Itulah gagah. Jadi bulan puasa, bulan Ramadan ini kita dilatih ayyam ma'dudat. Tadi di ayat pertama 183 surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang-orang yang beriman khusus, yang samina aton, diharuskan, diundangkan kepada kalian untuk membina diri dengan saum. Sama
sama seperti orang-orang iman sebelum kita dahulu. Agar apa? Agar bisa menjadi orang yang taat, patuh, disiplin dalam hidup. Cobalah di bulan Ramadan ini dilatih kita. Pertama, supaya kita sehat, atur makan. Tanya kepada kedokteran, pengaturan makan, jarak makan, dosis besar sampai menuju harus dengan waktu yang sekian jam. Bukan berarti orang banyak makan semua dimakan itu sehat. Pengaturan makan yang lambat itu yang menjadikan sehat, khusus perut. Nah, jadi pada akhirnya selalu menahan makan tadi servis besar kalau kendaraan kan, sehingga kita tidak jadi manusia. Tetapi sebelum kita masuk ke dalam sahur ada imsak, ada sahur, harus makan dulu, minum dulu. Siapa yang mengakhirkan sahur barokah? Maksudnya jangan jauhkan jarak sahur. Nah, jadi makan dikesampingkan, datang maghrib buka untuk melatih sumu tasuh, sehat, kolesterol bisa hilang, darah tinggi bisa hilang. Kecuali yang udah sakit duluan ya, yang udah ada mah itu dibolehkan tadi berbuka karena dia perutnya udah rusak, tapi ganti dengan tidak. Atau orang hamil itu janinnya sudah banyak makan di dalam, dia boleh buka makan karena janinnya, tapi dia ganti dengan tidak. Berapa bayar fidyah? Ukuran yang kita makan. Kalau kita makan biasa, harga kita makan 10.000, ya itu fidyah satu kali 10.000. Kalau makan dari 15.000 ya 15.000. Gak ada yang makan 5.000 pasti ada kan nasi, ikan, belum buahnya lagi, belum minum jusnya lagi. Nah, jadi itulah harga fidyah. Dan yang menyusui bayi, karena kalau puasa bayinya susunya menjadi tidak sehat, dibolehkan makan di bulan puasa, tapi ganti bayar dengan fidyah. Nah, kemudian yang lanjut usia, yang sudah lanjut usia, ya apa karena dia tubuhnya dalam keadaan lemah sehingga dia tidak boleh jauh dari makanan, sedikit-sedikit harus makan, minum. Jadi Allah lebih tahu lagi. Atau dalam perjalanan, kita dalam perjalanan yang melelahkan di korporat kita minum supaya tidak sakit. Nah, jadi paman kana maridon sakit, au ala safarin dalam perjalanan. Jadi berapa hari dia tidak puasanya kan? Nah, jadi sehat pertama badan, kedua sehat pikiran. Bagaimana kita menjadi manusia sehat yang bebas dari dendam, benci, iri, ataupun bagaimanapun bentuk-bentuk pikiran penyakit-penyakit tadi dibersihkan sehingga menjadi manusia yang sehat pikiran. Selalu besar hati, besar harapan, selalu bersikap baik kepada saudara-saudara yang lainnya. Kemudian sehat sosial, yang biasanya kita kurang baik, nyambungkan silaturahmi, seperti pada hari ini sengaja kumpul, datang silaturahmi. Kita manusia tidak bisa hidup sendiri, nyambungkan, ketemu kangen. Nah, jadi kita dianjurkan di bulan Ramadan itu menyambungkan tali silaturahmi yang terputus, saling memberi buah tangan, punya rezeki, segala macam saling memberi. Nah, dengan bentuk seperti itulah menjadi sehat persaudaraan kita. Sehingga sumu tasuku, saum puasa kalian, pasti kalian menjadi manusia yang sehat mental, sehat fisik, mental, sosial. Saumuri wa anna izini. Saum itu untuk ajaran ilmu. Artinya, kurang yang kita pelajari dengan mampu menjadikan saum, maka Quran tadi betul-betul akan bermahkota, akan berkah dalam kehidupan kita. Nah, jadi di bulan Ramadan ini pada pentingnya kenapa tadi? Bulan Ramadan inilah bulan diturunkannya Al-Quran kepada kita. Ramadan itu bukan bulan puasa ini aja. Selama turun Quran dulu kepada Nabi disebutnya Ramadan. Artinya Ramadan itu penggodogan, dibakar, dimasak, direbus. Apa itu? Pikiran manusia. Kita tahu emas, perhiasan yang suka dicintai ibu-ibu, asalnya di mana? Asalnya di tanah, di Cikotok. Udah jadi tanah, digodok,
direbus, yang bukan emasnya keluar. Suatu mobil direbus paling jadi tak emas sebesar ini satu batal gitu, buang tanahnya. Udah gitu digodok, dicairkan, dibikin sesuai dengan tujuan, mau dibikin gelang, mau dibikin cincin, mau dibikin rantai, kalung, nah perhiasan tadi. Nah, manusia untuk menjadi manusia yang sukses, manusia yang berhasil hidupnya, manusia mulia, istilahnya perlu digodok, ditampak. Itulah dia Al-Quran turun, menampak, mencetak berpikir manusia. Kalau kita kan dicetak Quran, hidup ini semua buah, enak dan tidak enak yang harus kita lakukan. Tapi kalau Quran menggodok berpikir kita, maka kita akan menjadi manusia yang iman. Benar, aku mau berbuat walaupun tidak enak, tidak menyenangkan. Salah, aku tidak mau berbuat walaupun menyenangkan, mengenakan. Nah, manusia yang hasil digodok tadi mampu dia berbuat yang selalu benar, sehingga dalam hidupnya apa yang ditakuti salah. Saya takut salah ngomong takut, salah makan takut, salah perbuatan takut. Selalu mau berbuat yang benar. Untuk tahu berbuat yang benar itulah Quran membimbing kita. Karena kalau selalu yang kita berbuat benar, keselamatan, kedamaian, kesejahteraan dunia sampai ke akhirat. Dari mana datangnya kebenaran? Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu hanya diajarkan oleh Allah melalui ajaran Al-Quran kepada Rasul, dan itulah petunjuk hidup pas sesuai dengan diri kita. Nah, sehingga tadi di ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni qarib ujibu da'watad da'i ila da'ani falyastajibuli wa yu'minu bila Allahum yarshudun. Kalau kita sedang menyusun hidup menurut Allah ini, bertanya kepada Allah, Allah dengan ajarannya terdekat, artinya paras menghantarkan keinginan kita. Kalau kita mau selamat, Quran itulah yang menghantarkan keselamatan. Kalau kita mau damai, Quran itulah yang menghantarkan kita kepada hidup damai. Kalau kita mau hidup sejahtera, Quran itulah yang bisa menghantarkan kita. Nah, sehingga tadi disebutkan, seluruh yang kita minta kepada Allah akan dikabulkan dengan syarat kita juga mau mendengar, mengabulkan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Pasti Allah akan mengabulkan segala harapan kita kalau kita juga mau mendengar, mengabulkan. Artinya doa dan dakwah itu sama. Kalau dakwah itu Allah yang punya, artinya mengajak, menyeru kepada jalan keselamatan. Allah mengajak, memanggil kita kepada jalan kedamaian, kesejahteraan. Doa itu punya kita. Doa itu minta kepada Allah agar kita bisa hidup bahagia, selamat, damai, sejahtera. Tapi doa dari bawah, sedangkan dakwah dari atas. Artinya kita mau mendengar dulu seruan Allah, taat dulu ajakan Allah, baru Allah akan mengabulkan segala bentuk harapan dan apa yang kita minta kepada Allah. Itulah doa dan dakwah. Jadi saling mengabulkan. Kalau kita sebagai manusia mau mengabulkan apa yang Allah ajak kepada kita, insya Allah Allah akan mengabulkan apa yang kita ajak. Di ayat 187-nya baru dijelaskan, uhilah lakum lailatas syiyam rafasu ila nisaa. Yang di siang harinya tidak boleh dekat-dekat suami istri, masing-masing sibuk melaksanakan tugas masing-masing. Di malam hari bulan Ramadan boleh hubungan suami istri, mau makan, mau minum, mau tidur sama, tapi selalu mentaati aturan di malam hari tadi. Selalu mentaati aturan. Dibolehkan makan minum, tapi jangan berlebihan. Dibolehkan hubungan suami istri, tapi jangan merugikan. Nah, bahkan kita di ujung ayat tadi disebutkan, kalian harus merasa takut terhadap pelanggaran-pelanggaran apapun. Karena pelanggaran apapun terhadap kaidah-kaidah hukum yang Allah tetapkan akan berakibat kepada diri kita. Nah, jadi seluruh yang kita minta kepada Allah itu pasti dikabulkan, tapi kita harus mampu sabar. Dicontohkan oleh Nabi seperti ini. Misalnya ibu-ibu minta, ya Allah, aku suka binatang kupu-kupu yang indah berbunga, ya Allah berikan. Langsung oleh Allah dikasih ular.
Kalau kita nggak belajar Quran, langsung dia jelek sangka pada Allah, buruk sangka ya Allah minta buku kue indah dikasihnya ulat yang aku ini. Baru Allah menjelaskan, kupu-kupu yang kamu minta itu asalnya dari ulat. Tinggal tunggu waktu prosesnya 2 hari, 3 hari dia akan berubah menjadi kupu-kupu yang seperti kamu minta. Itu artinya di saat kita berdoa kepada Allah, Allah tidak akan langsung mengabulkan, tapi ada ujian-ujian. Yang ujian itu sendiri yang bertentangan dengan rasa yang ada pada diri kita. Banyak manusia yang gagal dalam hidup karena tidak tahan dalam ujian itu tadi. Di saat dia mau diberikan yang dia minta, tapi di saat Allah memberikan sesuatu yang dia sendiri tidak suka, maka dia langsung buruk sangka kepada Allah. Dan itulah kita harus selalu menyerahkan diri kepada Allah. Tadi manusia yang optimis, lapang dada, semakin diuji dia semakin terus, semakin mendekat kepada Allah untuk memperjuangkan doa harapan yang dicapai. Nah, sehingga di Saum Ramadan tadi Allah berjanji ayam ma'dudah, sejumlah hari yang ditetapkan, sebulan lamanya. Kalau itu bisa, maka manusia akan mendapatkan hidup. Bukan hari raya, hidup. Artinya ini kembali fitri itu apa yang menjadi aturan yang membahagiakan kita, itulah dia. Kalau kita mau sehat, nah itulah dia pasti sehat. Mau selamat, mau bahagia hidup, ya itulah hidup fitri. Sehingga bulan Ramadan ini man shoma nahara wa qoma lailaha iman wa ihtisaban kharaja min dunubihi kayaumi waladat subuh. Barang siapa yang mau membina diri, menahan hawa nafsu di siang harinya, kemudian bangun di tengah malam untuk sholat dan belajar Quran, maka kharaja min dunubihi kayaumi waladat subuh. Dia akan bebas dari segala beban dosa seperti halnya bayi yang baru keluar dari perut ibunya, suci bersih. Lau ta'lamuna ma fi Ramadana minal khair la tamannau ayyakuna haulan kamilan. Barang siapa yang mengetahui nilai-nilai yang terkandung di bulan Ramadan, dia akan minta saum Ramadan itu setahun lamanya, karena dia merasakan begitu nikmatnya, begitu baiknya membina kita. Maka bayangkan, siapa yang suka bulan Ramadan kesiangan, yang biasa bangun sebelum subuh hanya bulan Ramadan. Ibu-ibu, bapak-bapak yang biasanya malas bangun, di bulan Ramadan sebelum subuh harus bangun. Anak-anak semua harus bangun, dibina semua. Anak ini semua sahur, bangun, makan semua. Nah, satu, siapa yang bangun sebelum subuh, keluar kita, paru-paru kita cuci bersih dengan udara yang segar. Jadi coba latih. Biasanya bulan Ramadan kita nggak malas bangun. Jadi makan pagi-pagi semua. Kemudian jangan ada yang tidur lagi itu. Menunggu sholat subuh, terus bergerak, berjalan supaya sehat. Pasti sehat semua. Jadi biasakan di bulan Ramadan lah yang bisa disiplin bangun sebelum subuh. Yang selalu Nabi melaksanakan sepanjang hidupnya adalah bangun sebelum subuh, sehingga Nabi sehat, bebas dari segala penyakit. Bisa Bu melaksanakannya enggak? Subuh bangun, masak, kemudian makan, belajar bertahan makan dari subuh sampai maghrib. Duit tuh nggak banyak keluar, tapi di maghrib jangan balas dendam, jangan model orang-orang karena siang ini rujak nggak dimakan, kolak nggak dimakan, es ini nggak dimakan, maghrib dikumpulkannya semua. Yang tadi kelihatan rujak, apalagi kolak durian, apalagi kumpul semua, nasi. Nah, itu bukan sahur namanya, udah dimakan semua. Alhamdulillah kenyang, jadi sakit. Jadi makanya Nabi ngajarkan buka yang manis-manis, yang manis buatan, manis alami seperti buah-buahan yang manis atau kurma. Gitu. Maksudnya di saat kita lapar supaya kita tidak langsung grok makan, agar ditahan, minumlah makan yang manis-manis. Pelan masuknya ke perut tadi. Saya dulu waktu kecil
itu sebelum maghrib sudah siap di sini semua berduduk, langsung makan, langsung sakit itu, makan nasi, yang belum apa lagi. Nah itu bahaya. Jadi jangan balas dendam yang pagi nggak dimakan terus. Cobalah tengok bulan puasa. Bulan puasa. Kalau udah mau maghrib, uangnya semua dikerebuti semua. Jadi kita kalem-kalem. Jadi makan, terus di malam harinya kita banyak belajar Quran. Belajar itu tak perlu banyak-banyak. Satu kalimat kita ngerti artinya. Misalnya, Bang, kalau sama suami, coba bacakan Quran yang bagaimana aku seorang istri kepada suami dan bagaimana aku seorang istri kepada anak, seorang ibu kepada anak. Coba bayangkan, bacakan Qurannya. Bagus tuh bulan Ramadan tadi. Anak, Pak, tolong bacakan. Aku jadi anak kepada bapak bagaimana, kepada mama bagaimana? Aku. Coba tanyakan Pak ayatnya. Kan bagus tuh. Jadi petunjuk-petunjuk itu tadi bagaimana kalau kita ngomong kepada ibu kita, semua ada di Al-Quran. Cintailah Al-Quran. Kalau kita mencintai Quran, menjadikan petunjuk hidup Al-Quran, Quran akan membawa kita, membimbing kita kepada bahagia dunia sampai ke akhirat. Tapi kalau Quran tadi nggak dibaca-baca, antara di belakang kita, Quran akan mendorong kita ke neraka. Nah, gitu dah. Jadi di bulan Ramadan satu bulan ini merupakan training besar, merupakan latihan untuk mampu kita keluar dari beban-beban hawa nafsu. Nah, jadi tapi kita kan udah jadi tradisi bulan Ramadan ini makanya baru dipikirkan kue, makanan, biaya piknik segala macam. Nah, jadi kita binalah diri kita dengan Al-Quran sehingga kita insya Allah akan merasakan kenikmatan bahagia. Jadi ibu bapak yang dirahmati Allah, pada hari ini kita masih sekarang tanggal 12, tanggal 23 kita mulai masuk bulan Ramadan. Kemudian kita siapkan diri kita menjadi siap menjemput datangnya Ramadan, untuk siap melatih diri untuk menjadi manusia yang taat takut, manusia yang taat patuh disiplin, sehingga kita bangga bersyukur kepada Allah masih ada kesempatan hidup untuk menjadi manusia yang berhasil di dunia sampai ke akhirat nanti. Itulah hanya orang-orang beriman. Jadi itulah secara singkat kepada kita menyambut datangnya bulan Ramadan, kita berdoa kepada Allah agar kita diberi kemampuan untuk melaksanakan undangan Allah ini melewati bulan Ramadan, diberikan rezeki yang berkah, melimpah, diberikan umur yang panjang, sehat, dan keluarga kita dalam keadaan damai di antara sama kita sama-sama berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan lillahi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan lillahi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana alhamd. Kama yanbaghi jalal wajhikal karim wa azim sultan. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman kamilan ala sayyidina Muhammadin nabiyil muhammadin wa ta'ala qalbihi wa qulubul hawaij wa dunal wa husnul khawatim fasal ramadan bil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli rahmatin wa nafsin bi kulli ma'lum. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fid ilmi wa barakatan fid warahmatan qabla maut wa rahmatan inda maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma awin alaina sa'atil maut wa najatina nar wal afwa inda hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tulihul mi'ad. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma sabbitna bil Islam wa sabbitna bil iman wa sabbitna ala dinil Islam dari dunia ila dari akhir. Allahumma inna bi khatimah sa'adah waj'alna minal ladzina lahum husna wa ziyadah alladzina lahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa hidawahum alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa sahbina wa maulana Muhammad. Allah